Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proses perkuliahan online kita seperti biasa. Dan tak lupa juga kita mengirim salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ya, semoga puasanya dalam satu pekan di bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar, diperbanyak pahala-pahalanya, ya, amalannya terutama membaca Al-Quran, ya. Oke, baiklah, untuk hari ini ya saya tidak ingin menambah materi baru, tetapi membahas tugas yang telah saya berikan kemarin, ya. Karena banyak pertanyaan yang masuk, ya mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, jadi saya ambil pertemuan hari ini untuk menjelaskan tugas yang telah diberikan pekan kemarin, ya. Silahkan buat adik-adik yang telah menyetor tugasnya, ya. Saya sudah periksa, cuman belum memberikan nilai, ya. Jadi silahkan diperbaiki, ya. Tetapi jangan diganti yang sudah di setor, ya. Silahkan diperbaiki, ya, yang disesuaikan, dicocokkan, ya. Oke, jadi kemarin ada beberapa nomor tentang bangun ruang, ya. Nah, yang pertama, jika diketahui panjang rusuk suatu kubus 7 cm, hitunglah jumlah panjang rusuk, panjang diagonal bidangnya, panjang diagonal ruangnya, dan luas bidang diagonal, ya. Nah, di sini ada gambar kubus, ya. Di sini ada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, jadi yang dimaksud rusuk itu adalah garis AB, ya. Kemudian AE, BF, dan seterusnya. Berarti kalau berbicara tentang jumlah, ya, berarti semua rusuk ini dijumlahkan, ya. Oke, karena sudah memiliki nilai panjang rusuk AB itu adalah 7, berarti karena jumlah rusuknya ada 12, ya. Berarti jumlah panjang rusuk kubus itu adalah 12 dikali 7 sama dengan 84 cm, ya. Seperti itu. Oke, kemudian bagian B, panjang diagonal bidangnya, ya. Jadi panjang diagonal bidang BE, ya. Jadi diagonal bidang itu ada pada bidang A, B, E, F, ya. Nah, jadi bedakan kemarin, ya, antara bidang dengan ruang. Jadi EB atau BE, panjang dia yang garis merah ini, ya. Ya. Itu adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kemarin kita sudah pelajari. Untuk mencari diagonal bidang itu adalah akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat, ya. Nah, jadi hasilnya adalah 7 akar 2, ya. Jadi panjang bidang diagonalnya atau diagonal bidangnya adalah 7 akar 2, ya. Kemudian panjang diagonal ruang. Nah, yang dimaksud diagonal ruang itu adalah garis BH.
ya. Itu adalah S akar 3. Nah, panjang rusuk tadi adalah 7, maka 7 akar 3 ya. Oke. Kemudian luas bidang diagonal ya. Luas bidang diagonal. Jadi di sini sebenarnya ada luas bidang diagonal ruang ya. Karena dia berada di dalam ruang ya. Oke. Luas bidang diagonal ruang itu adalah BCEH ya. Nah, BCEH itu rumusnya adalah S kuadrat akar 2. Nah, hasil akhirnya adalah 49 akar 2 ya. Oke, jadi seperti itu untuk jawaban nomor 1 ya. Kemudian jawaban yang nomor 2. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Ya, jadi ya di sini ada 3 bangun ya. Ada 3 bangun ruang yang disusun. Oke. Nah, jadi anggap saja misalkan ini bangun 2 dan 3 itu bergabung sehingga membentuk sebuah balok ya. Nah, ini saya namakan balok bagian bawah ya. Jadi 2 dan 3 itu adalah balok bagian bawah. Kemudian 1 itu adalah balok atas ya. Nah, sekarang di sini saya mengubah satuan ke sentimeter ya. Karena ini pakai koma, jadi agak ribet untuk mencari atau menjumlahkan atau mengalihkan angka yang berkoma. Berarti di sini saya mengubah satuan meter ke sentimeter ya. Karena meter ke sentimeter itu 2 langkah, maka dikali 100 ya. Sehingga 3,6 kali 100, 360 cm. Nah, sama juga yang bagian bawah ya. 1,2. Nah, panjangnya 1,2 ini ya didapat dari 3,6 bagi 3 ya. Ini kan bagi 3. Berarti panjang balok bagian atas itu adalah 1,2, sedangkan tingginya 0,4, lebarnya 1,2 ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk luas permukaan bangun itu adalah luas balok bagian bawah ditambah luas balok bagian atas ya. Nah, untuk luas permukaan balok ya. Luas permukaan balok, cara mencari luas permukaan balok adalah 2 dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T ya. Jadi ini untuk mencari luas permukaan balok ya. Oke. Nah, dengan proses matematis akan didapat 1248 meter pangkat 2 ya. Nah, jadi di sini dalam senti saya ubah ke meter kembali, itu menghasilkan 1248 meter pangkat 2 ya. Kemudian untuk luas balok atas sama ya, cuman kita mengikuti nilai-nilainya ya. Berarti hasil akhirnya adalah 1002 meter pangkat 2 ya. Oke, jadi luas permukaan bangun itu adalah luas balok bagian bawah ditambah luas balok bagian atas, yaitu 2250 meter pangkat 2 ya. Oke. Di nomor 3 itu adalah jika diketahui limas segitiga OABC dengan panjang AB itu adalah 7,25 cm dan tinggi itu adalah 12 cm. Ya, hitunglah jumlah panjang rusuknya, luas bidang diagonal BDO ya. Oke. Jadi untuk panjang bidang diagonal itu untuk bangun limas ya. Bangun ruang untuk limas itu tidak ada ya. Dan untuk panjang bidang diagonal juga tidak ada. Yang ada itu adalah
luas bidang diagonal BDO ya. Oke, luas bidang diagonal ruang ya. Boleh luas bidang diagonal ruang AOC BDO ya. Itu. Nah, jadi yang pertama adalah jumlah panjang rusuknya. Karena panjang rusuk tegaknya itu ada 4 dan panjang rusuk alas itu ada 4. Nah, jadi kita harus menjumlahkan semua rusuk tersebut. Nah, yang diketahui adalah panjang rusuk AB. Sedangkan BO itu kita tidak tahu berapa nilainya. Nah, jadi di sini kita mesti mencari terlebih dahulu panjang BO dengan cara mencari panjang BD ya terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan segitiga ABD ya. Nah, di sini kita mencari panjang BD dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi akar AD pangkat 2 ya. Jadi akar AD pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Nah, karena panjang AB pangkat 2 itu adalah 5, AD juga adalah 5 ya. Nah, berarti 25 ditambah 25 itu menjadi 5 akar 2. 5 akar 2 itu 5 dikali akar 2 nilainya berapa? 1,4. Jadi itu hasilnya 7 ya. 7,07 ya. Nah, di sini saya bulatkan jadi 7. Oke. Nah, berarti panjang BD itu adalah 7 ya. Nah, pada gambar coba perhatikan segitiga ROB. Jadi di sini ada segitiga ROB juga. Ya, yang mana itu ROB ya. Nah, di sini kita akan mencari panjang OB ya dengan rumus Pitagoras ya. Kenapa Pitagoras? Karena segitiga tersebut membentuk sudut siku-siku ya. Jadi berlaku rumus Pitagoras. Nah, sekarang OB itu sama dengan akar RB pangkat 2 ditambah OR pangkat 2. Nah, RB itu adalah 1/2 BD ya. Berarti 3,5 pangkat 2 ditambah 12 ya. OR-nya 12 pangkat 2 ya tingginya. Nah, berarti 12,5 ditambah 144 hasilnya 156,5. Berarti akar 156,5 itu adalah 12,5 ya. Oke. Nah, berarti jadi jumlah rusuknya itu adalah 4 dikali rusuk tegaknya OB ditambah 4 dikali rusuk alas ya. Berarti jumlah rusuknya itu adalah 79 cm ya. Oke. Selanjutnya luas bidang diagonal BDO ya. Nah, ini untuk luas bidang diagonal BDO itu adalah 1/2 kali BD dikali tinggi. Ini sebenarnya berasal dari luas segitiga. Karena luas bidang BDO itu berbentuk segitiga, maka luasnya menggunakan rumus segitiga. 1/2 alas kali tinggi ya. Atau 1/2 BD dikali tinggi. 1/2 panjang BD-nya ada 7 dikali 12. Berarti hasilnya 42 cm pangkat 2 ya. Ingat kalau luas itu menggunakan satuan cm pangkat 2. Jadi dia berpangkat 2. Berbeda juga kalau volume. Kalau volume itu menggunakan cm pangkat 3 ya. Itu. Nah, sekarang ini adalah jaring-jaring kubus. Ya, ini ada 2 macam ya. Oke, saya rasa semuanya aman ya di sini. Oke, kemudian ini ada 2 jaring-jaring balok. Ya, jaring-jaring prisma segi 5 juga ada 2 ya di sini. Kemudian jaring-jaring 5 segitiga ya ini. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk hari ini. Ya, silakan jika ingin bertanya mengenai latihannya. Masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya di grup WA ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.